yang membuat saya tuh tertarik banget sama film ini ya, sehingga saya membintanginya karena menurut saya ini harus jadi contoh bagi anak-anak milenial yang sekarang ya, yang Gen Z. Yang dimana banyak banget anak-anak milenial yang tersesat gitu ya. Iya. Kalau aku bilang sih bagus. Bagus ya. Daripada war ke yang lain, enakan investnya ke Film dunia ya? film. Tapi Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu. Chris Budiarjo. Wih, film waktu zaman sampean itu paling apa ya? Paling booming apa? Cut Nyadin. Cuk Nyadin. Nyadin ya top juga. Kemudian Desi Rano Karno sama siapa itu percintaan itu, lupa judulnya. Ini booming, dia tuh pemain Yesi Gusman ya. Pemain cantik, anak SMA waktu itu. Yesi Tapi Gusman. ya sekali main aja, tapi ketopnya sampai sekarang. Yesi Gusman. Iya, sekali main. Tapi terus artis-artisnya nggak hilang. Padahal kayak- sekali main aja. Aku kayaknya judulnya apa ya? Rano Tikus. Karno. Iya. Nah, kita berbincang-bincang kreativitas di era sekarang. Iya. Pernah turun film di layar lebar. Iya. Produktivitasnya agak turun. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa berkembang, apalagi pandemi kan kemarin agak turun ya. Iya. Ya waklum lah. Tapi orang sekarang nonton juga film. banyak platform kan. Iya. Ya kan, banyak cukup membantu lah dunia digital ini Ya, untuk teman-teman betul. lebih bereksplorasi. Ya, Weh. jadi tidak hanya di layar lebar, tapi juga di Netflix ada macam-macam lah. Iya. Bahkan ada seri drama seri mini. Iya. Itu luar biasa di digital kita lah. Kita sekarang bincang-bincang anak-anak muda bersama dengan Sari Nesti. cari nanti. Oh, Nenti ya, bukan Nesti ya, Bukan Nenti. Nenti. Bukan Bukan H. tapi N ya. Iya. Nenti ya. Iya. Produser muda. Produser muda. Produser. Nggak juga dong, tebak aku umurnya berapa. Setengah lah. Setengah. Setengah tua, setengah muda. Kemampu. Kemampu ya, kalau orang Jawa kemampu Iya, ya. kemampu, iya. Jadi dia itu berangkat dari make up artis. Jadi bukan langsung jadi produser enggak. Nah, kita tanya aja kepada Mbak Nenti. Nenti. Mbak Nenti ini ngajak Sari apa Nenti panggilannya? Sari. Sari ya. Oke. Sari Sari buah gimana? mengkudu gitu kan. Gimana ceritanya masuk ke dunia film, kemudian menjadi produser, gimana ceritanya? Oh iya, dari bawah dulu lah semuanya juga kan ya. Nggak langsung naik ke atas. Ya, kan Pasti, makeup artis kan pernah kan? di dunia entertain itu aku kurang lebih 25 tahunan. Udah lama ya. Dari Mulai usia umur berapa itu berarti? belasan. Berangkat awalnya apa? Ya itu. Makeup Seperti artis bilang make up. Oh iya. Tapi make up artis Ngelipstikin gitu ya. enggak, aku kan dulu belajar di Marta Tilaar dulu awalnya. Oke, Kursus gitu kan. iya. Terus dari hairstylist, terus iya. merangkap lah semua, terus ke artis-artis yang sering aku. Bentar. Ini siapa aja ini? Kenalin dulu dong. Iya. Brownies-nya itu siapa? Iya. Ini bareng sama Brownies. Brondong manis. Enggak, kok kenapa dikawal Brownies gitu loh. Oh iyalah. Kenalin Takut dong. nanti. Kenalin. Nah ini nih salah satu talent aku yang di film aku yang lagi Terbaru ya. baru. Kenalin. Namanya siapa? Nama saya Ibra Nasution. Ibra Nasution. Iya. Wah, ini Nasution kan mesti Batak iki. Batak. Iya. Batak Mandailing lebih. Batak Mandailing. Korea Selatan. Korea. Iya. Kok iso Korea Selatan? Ya kalau Tapanuli sebutannya Korea Utara, Korea Selatan. Kalau Mandailing Korea Selatan. Bisa aja Bapak ya. Iya. Jadi saya di sini juga berkecimpung di filmnya Teh Sari Nenti. Saya di sini sebagai Vicky yang dimana saya adalah tokoh antagonis. Ya. Judulnya apa film terbaru? Loh, emang boleh spill di sini? Boleh. Bebas. Ya tergantung produsernya mau di-spill apa enggak. Itu nanti terakhir. Oh, itu nanti terakhir. Lu galak ya produsernya, cocok dari produser Cocok, itu. cocok. Iya. Nama. Ibra 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 Nasution. Nasution. Udah lama jadi bintang film. Apa ya? Kurang lebih Aktor ya?
Belum terlalu lama sih, masih sumur jagung ya. Udah Ya. berapa film? Kalau untuk awal-awalnya saya baru pertama kali nih. Saya baru. Ini film pertama? Iya. Oke. Nah, saya tuh sebelumnya tuh di series, lalu saya di Oh, ini layar FTP. lebar yang terakhir nih. Iya. Oh, ini layar lebar pertama. Layar Iya. lebar. Kalau film series oke, beberapa kali. Sinetron. Kalau sinetron saya biasanya di FTP. Oh, FTV. Oh, main FTV juga, luar biasa. Nah, kalau ini Brownies yang satu ini. Nah. Coba bro, kenalin diri lu sendiri nih. Ya sebelumnya kenalin saya Irfan. Hah? Saya di sini sebagai line produsernya Basari. Oke. Dipercayai. Masih muda ya? Iya. Woi. Maka saya sebut Brownies, Brondong manis. Pisau, Brondongnya weh. Sari nanti. Iya, nanti pisau itu. Loh, dunia hiburan, bro, entertainment. Kan awet muda. Mbak nanti, Mbak Sari. Film-film sekarang yang kira-kira lagi tren itu apa? Sekarang nih kebanyakan film horor ya, Oh, horor yang ya. bisa diterima di masyarakat. Cuman waktu aku umur 24 itu kan ada film The Virgin, terus apa namanya sih yang cinta-cinta tuh siapa ya? Sex and the City. Ya enggak, itu yang luar. Kalau yang di sininya tuh kayak Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Kan Itu waktu umur? 24. Berarti udah tua ya? Iya, wes, makanya supaya tetap kelihatan muda dengan Brownies. Iya kan? ya gitulah Oke. gitu kan. Jadi 24 tuh udah ngikutin tuh horor belum ada waktu masih Jalangkung gitu kan, yang sedikit-sedikit gitu. Ya, Nah, sekarang tuh kan nggak ada tuh drama-drama yang kayak tahun sebelumnya aku Ya, cinta pernah. ya. Dilan. Dilan kan masih baru. Baru termasuk. Dilan Iya kan, baru. sekarang kan udah ada tuh Dilan. Ya, tapi itu baru maksudnya. Iya, iya. Cuma- Masuk baru. Cuman drama-drama yang kayak The Virgin itu kan kurang. Makanya aku bikin lah film tentang kehidupan malam, ada seks bebas juga. Oh, pergaulan Terus bebas. pergaulan bebas, terus Narkoba. narkoba, Geng motor. geng Nah, motor. itu tujuannya apa ini? Enggak sih, tujuannya Mengajarkan mereka untuk seks bebas atau Enggak. mengedukasi mereka Sebenarnya supaya enggak, jangan? di ralat itu enggak Iya. ada seks bebasnya, cuman Oh. dia lebih ke Pergaulan bebas. pergaulan bebas. Oh. Dan geng-geng motor, karena aku lihat nih begitu aku kan aku bikin ceritanya kan aku sendiri. Aku kan suka pulang malam penulis nih. skrip juga. Iya, aku kan pulang malam nih dari misalkan dari Sudirman ke Antasari itu ada geng-geng motor nih. Kan rame. Udah gitu ngebut-ngebut tuh. Gue bilang nih takut juga kan. Ya, boleh juga nih kalau misalkan gue bikin cerita yang begini gitu kan. Nanti aku ke dunia malam lagi nih. Kayak anak-anak kecil-kecil gitu. Ya maksudnya beda dengan yang pelaguan aku yang dulu. Iya. Aku bikin cerita nih. Terus apa lagi ya? Terus teman-teman aku pada emak bapaknya bisa gitu kan, anaknya jadi broken begini, home. broken home. Jadi terus semua aku telusuri semua. Memotret realita Ya, kehidupan. zaman sekarang. Iya. Jadi aku bikin tuh sendiri ininya. Bikin sendiri. Ya sama teman lah, aku cuman ngomong aja begini-gini, gue pengen bikin ini dong. Ini film curhatnya Mbak Sari nanti. Curhat Situasi. realita, iya, curhat. Oh, iya. Tapi berdasarkan aku turun ke bawah, gitu, survei lah. gitu kan. Pengamatan. Udah akhirnya tertutuplah dengan film yang aku rilis ini. Itu sudah selesai produksi apa masih dalam proses? Syuting ini baru seminggu. Oh, selesai. baru mulai ya? Baru mulai. Enggak, maksudnya udah selesai Oh, udah syuting, selesai. tapi belum diedit, masih dibenahi lah semuanya. Processing, lagi proses. Baru selesai syuting 1 minggu. Iya. Proses syutingnya berapa lama? Kurang lebih 15 hari. Oh, cepet juga ya? Film Termasuk itu cepet. ya emang segituan lah. 15 hari ya? 15 hari. Ya, target 90 menit ya. Ya, 90 menit. Dan aku kan ngeblok Antasari tuh untuk geng motor. Oh gitu. Itu Ini syutingnya melibatkan anak-anak juga ya? iya, polisi. Aku juga ngelibatkan keamanan dari kepolisian, dari minta izin ke Kapolri juga. Untuk penanganan daripada sama aku juga. proses-proses Iya, yang terjadi itu ya? Terus mobil-mobil polisi juga aku ini juga kan dilibatkan, motor-motor polisi aku libatkan, dan anggota pun ada juga yang aku libatkan gitu. Oh, jadi Apa nih yang bikin aku pingin nonton film itu? Aduh,
harus nonton sih sebenarnya. Kenapa? Pokoknya harus nonton lah. Pokoknya gimana sih line produser coba? Coba gimana ceritanya gimana? Ceritain. Akon. Cigeri. Sing nulis akon. Lain produser D2D. Iya. Dia lebih paham. Untuk lebih tertarik ke penontonnya sih, satu, kita kan film ini kan Gen Z realistis. Oke. Kehidupan Gen Z yang sekarang ini. Oke. Nah, dan kita tuh yang bikin pecahnya itu di ending pas mereka hijrah. Kita tuh educationnya tuh di ending nanti. Oh, jadi ini hijrah film ini itu ya. memberikan edukasi juga. Edukasi. Tontonan dan tuntunan. Iya. Tontonan dan tuntunan. Bintang-bintangnya siapa aja sih pemainnya? Kebetulan sih ada Elma Tiana juga sebagai Ibu-ibu pasti salah kan. satu. Iya dong. Iya, Iya. tak mungkin. Ibu Sudah salah satu sepuh. pemain Iya. Elma udah sepuh. Dari kata Pak Kris sudah sepuh, Mbak. Itu sahib saya. Iya. Ibunya itu teman saya dekat, Wati Siregar. Iya betul. Jadi Wati Siregar sahabat saya dan saya seperti keluarga sama Elma. Jadi Elma udah sepuh, nggak masalah. Iya. Oh emang Iya, iya. Suaminya juga kawan saya juga, Barus. Barus ya, Mas Barus ya. Yulianda. Iya. Oke, terus siapa lagi? Ada Anissa Kaila, Oke. Gisel Kalista. Gua habis mulai angel-angel gitu jenenge. Iya. Lu muda-muda semua. Iya, kebetulan di situ saya juga ikut main juga. Oh, ikut main juga. Serakah juga kamu ya? Produser lain main juga. Iya, Enggak serakah. ngurangi honor. Iya. Enggak, bukan begitu. Pengiritan. Bukan, pemainnya nggak datang. Oh iya. Jadi Stuntman, Ah. main sendiri. Oh, bisa stuntman begitu, ya. pemainnya nggak datang. Kargo. Jadi syuting tempat lain. Oh. Padahal udah kontrak. Iya, Ya. oke lah. Dalam Ya, schedule-nya. ada yang begitu kadang-kadang. Ya, Terus semoga siapa lagi? musibah menjadi berkah lah ya. Amin. Oh, jadi ini kisah cerita tentang realitas generasi sekarang. Iya. Seperti apa dan hijrahnya seperti apa. Artinya bahwa tuntunannya nanti di endingnya adalah bahwa dari geng motor yang uraan menjadi orang yang baik, seperti apa prosesnya. Supaya terhindar dari kehidupan bebas, pergaulan bebas menjadi pergaulan yang tertib lah, yang bermartabat. Akhirnya itu ya. Setiap generasi pasti ada pergolakan. Iya. Nah, Untuk mencari nanti jati berusaha diri. memotret Kehidupan nyata generasi. kegelisahan Ya. dari generasi ini. Iya. Gitu ya? Ya kebetulan anak saya juga main di situ. Anaknya Oh, main. Umur Anaknya berumur 17 tahun. wis sepuh. Iya. Dan itu pemeran utamanya mah 4. Pemeran utamanya cewek semua. Oh. Jadi masing-masing tuh punya apa namanya? Karakter. Bukan karakter Kehidupan. apa? Problem Problem. masing-masing. Iya. Problem yang masing-masing. berbeda. Jadi ada yang kena narkoba, ada yang dia jual ke om-om gitu. Jual Udah diri, jual oke. diri, ada. Itu pokoknya. Dan salah satunya itu yang siapa yang meninggal ya? Ada yang meninggal di situ, satu tabrakan. Oh. Iki lengkap iki. Lengkap. Ya potret namanya potret. Tapi kalau kehidupan. kalau diceritain nggak bakal nonton. Iya, makanya Ya, jangan tapi udah, garis besar harus segini diceritain aja. supaya punya daya tarik soalnya kan. Udah segitu aja. Iya. Kalau harus nonton kayaknya. Makanya spill dikit-dikit aja. Iya. Jangan banyak-banyak. Ya kalau sudah Iya spill sih. kan orang akhirnya pengen nonton masa sih. Kayak apa sih kan begitu. Gimana sih anak muda zaman sekarang? Iya. Anak muda zaman Rano Problemnya Karno, seperti apa? Kita tahu, ya kan, kehilangan karir waktu perkemahan, ya kan? Ada apa dengan cinta? Kita zaman generasi itu tahu pergolakannya kan. Setiap generasi pasti ada pergolakan. Ya, tiap zamannya itu ada problem-problem kehidupan di kemasyarakatan. Iya. Dan jalan keluarnya seperti apa, endingnya seperti apa. Itu ada di belakang kalian itu, ya kan? Iya. Itu ada Soekarno. 8 presiden kan. Presiden, iya. Nah, setiap presiden itu juga pernah muda. Iya. Ada pergolakannya kan? Iya. Iyalah. Habibie juga kan pernah main. Iya. Mana main Habibie. Ada semuanya masing-masing tokoh itu punya cerita. Kalau penjahat punya masa depan. Iya. Orang betul. baik punya masa lalu. Ini juga bisa bagus untuk dipotretkan, menjadi visualisasikan dalam bentuk film. Iya. Seperti yang terjadi yang akan dibuat. Ini judulnya sudah dapat atau belum? Apa Sudah judulnya? boleh diobrolin belum judulnya? Boleh lah. Mungkin Apa buat judul ini filmnya apa? promo. Iya, apa? Judulnya sih ini lu jual gue beli. Lu jual, Gue beli. gua beli. Oh, cocok. Lu jual, gua beli lah. Oke.
Jadi itu Sewu lah ya. Iya. Sewu, dia sewu. lu jual gue beli itu kan semua global, bisa Ya. siapapun yang Bagus, kita bagus, pakai gitu. Itu banyak terjadi di pasar induk sekarang. Iya, Ya. makanya jadi kalau nonton film ini jadi terngiang-ngiang, oh gue udah nonton nih, lu jual gue beli. Iya. Ya udah simple aja. Kalau Mas Nasution, kok aku ingetnya Mas Nasution. Ibra Nasution. Mas Ibra, ya kan? Nah, Nasution ora apa-apa. Oh iya. Wong jenenge. Iya. Apa yang membuat film ini tertarik untuk membintangi film ini? Yang membuat saya tuh tertarik banget sama film ini ya, sehingga saya membintanginya karena menurut saya ini harus jadi contoh bagi anak-anak milenial yang sekarang ya, yang Gen Z. Yang dimana banyak banget anak-anak milenial yang tersesat gitu ya. Iya. Ojo bijaksana ra pantes yo. Ojo bijaksana. Nggak apa-apa. Tapi ra apa-apa. Motivasi ya. Jadi kan jadi film ini bisa dicontoh lah bagi mereka. Misalkan mereka melakukan sesuatu perbuatan yang bisa katakan kita bilang Kurang pas. ya. Untuk di usia mereka, seperti mabuk-mabukan, narkoba, terus jual diri, prostitusi, ya. Dari film ini juga menyediakan bahwasanya ini loh konsekuensinya kalau kalian lakuin itu loh. Karena semua hidup pasti ada konsekuensinya ya. Betul. Iya. Betul. Jadi film ini bisa jadikan gambaran gitu loh buat mereka tuh ketika mereka nonton, oh iya ya kalau gua seperti itu melakuin ini ke depannya gua pasti bakal hancur ini. ya. Jadi mesti ada kayak edukasi gitu bagi kaum milenial yang masih labil lah. Ibra sendiri main di sini sebagai apa? Ibra sendiri main sebagai apa? Saya di sini sebagai antagonisnya, ketua geng motor. Wih. Iya. Iya. Jadi saya di sini juga ada konflik dengan orang tua, dengan adik saya gitu. Wah, konfliknya seperti apa harus ditonton Harus ya? Iya dong, pasti. Ada konflik keluarga, konflik sama bapak, konflik sama anak. Ini digambarkan dalam film Lu Jual Gua Beli. Kira-kira kapan nih tayang nih? Rencana sih November ya, tapi November kalau misalkan mundur juga Desember lah. Oh, November Desember. Karena kan proses editingnya juga kan Lama lah pastilah. Iya. belum color gradingnya. Iya, terus post-pro-nya nunggu jadwal juga ya. dari itu. Promonya. Lu jual mulai gua ya. beli harus keren. Oh, ya promonya nanti kita pikirin itu kan. Tapi kesini tuh dalam rangka promo atau bukan sih? Sebetulnya aku nggak untuk ngomongin yang film ya. Oh, Tapi iya. ya terpaksa Story. ini Iya, karena iya. ini sekalian promo dan. Oh iya. Jago Sebetulnya juga kamu ya. Oke. Sebetulnya nggak ada Oh, iya. ngomongin film ulang. Ini ngomong, makanya aku bilang ini ngomongin apa sih sini. Ya udah spill begitu ya udah Sekalian teruskan. tanggung. Iya, sekalian tanggung teruskan. Gitu. Sukses Jadi, pasti ya. Neti sendiri, Sari. Nenti, Sari Nenti. Neti, Neni ya, Nenti ya. Terlalu lama jadi net TV. Iya. Ini sih udah yang keempat sebenarnya aku Gitu ya? bikin yang keempat. Jadi- Film keempat. Nah, itu Film ya. pertamanya? Kuntilanak Merah. Lu. Kuntilanak Terus Merah. yang kedua apa? Yang kedua Titisan Leak. Titisan Nah Lea. itu syuting di Bali semua. Oh, yang sama ketiga? drama kehidupan juga itu judulnya Pelangi Kehidupan. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat ini. Lu jual? Lu jual gue beli. Iya. Jadi setiap tahun tuh kemarin. Setiap tahun bikin film. Enggak kemarin dua judul yang tahun kemarin. Ini insya Allah sih akan rilis lagi yang akan aku produksi lagi, prepare Yang lagi. kedua. Wih, produktif juga ente ya. Ya tergantung dari investor. Yeah. Silakan kalau investor yang mau bergabung. Dan untuk kemungkinan Prospek aku film bikin. sekarang seperti apa? Iya. Apanya? Prospek industri perfilman Oh, sekarang. kalau aku bilang sih bagus. Bagus ya. Daripada war ke yang lain, enakan investnya ke Film dunia film. Tapi memang harus banyak diskusi sama ini ya apa namanya, nggak harus sekedar bikin doang. Jadi kita tuh harus tahu nih jalurnya kemana untuk penayangannya. Terus kita Kebutuhan harus kebutuhannya penonton, apa, terus ya. viralnya tuh di mana, terus sekarang tuh apa yang membuat penonton harus nonton Iya, gitu. kenapa saya harus nonton, Iya, gitu kan? kalau sekedar kita bikin wah gampang, udah bikin ditinggal gitu Iya, kan. iya.
Nah aku tuh nggak mau kayak gitu. Ya bikin sesuatu harus Bikin laku lah kasarnya seperti itu. ya, minimal Di aku samping- tayang dulu deh oke, gitu kan. Setelah tayang, di samping ini sekarang digital ya musim. Ya. Masuk nggak di Sekarang digital? gini, kita kalau bikin film itu kan sekarang ada Netflix, ada video.com, ada WTV, ada bahkan sekarang tuh ada lokal film ataupun bioskop lokal. Oh, apa itu? Nah, bioskop lokal itu baru. Nah, Itu ini menarik nih. Sam Production ya, Studio Sam ya, itu Studio Sam yang bikin. Mungkin dia rilisnya itu di November, jadi dia tuh di 3 kota doang yang ada, 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh, itu lokal. Nah itu lokal film, jadi lokal bioskop lokal, karena bioskop lokal itu sama sih dengan bioskop nasional, cuman bedanya dia seatnya cuman ada 108. Dan di daerah-daerah. Dan cuman di daerahnya tuh kayak Sumedang, kayak Garut, terus misalkan kalau di Jawa Ini Tengah gedung tuh film juga itu. gedung film. Wah, keren Gedung ya. film. Dan itu yang ini katanya juga ya, itu untuk yang dananya terbatas. Oke. Misalkan kalau film yang nasional kan datanya 1M ke atas kan, 2M, 8M. Jadi kalau yang Lokal bioskop film. lokal ini dananya di 1M ke bawah. Itu masih bisa diterima. Oh, secara produksinya. Tapi dia juga ada SOP-nya juga. Dari standar kameranya pun dia harus bisa Alexa ataupun Alexa Mini lah ya, minimal itu. Oh, kualitas Kualitas ininya, oke. penggambarannya juga. Jadi Tapi sekarang di 3 provinsi ini ada jaringan bioskop, Ya, betul. ya kan, yang mampu mewadahi Lokal produksi. ya, Ya. budget yang mini. gitu. Oke, low tuh, budget ya, lah. gitu. Bagus ya. Bagus. Jadi nggak nutup kemungkinan gue nggak mau bikin ini mahal gitu kan, ini mahal gitu. Ya udah, jadi Studio Sam itu kreatif lah dengan adanya bioskop lokal ini. Cuman baru di 3 kota, 3 provinsi Ya, itu. lumayan lah. udah. Kalau Lumayan. nanti berkembang kan akan diikuti Dan itu 51 layar. Oh, lumayan banyak ya. 51 layar. Jadi satu tempat itu ada 3 layar. Lumayan. Tiga layar. Satu daerah. Enggak ada tiga room lah gitu. Ya. Oke, 108 tadi penontonnya atau gimana? Enggak, jumlah seatnya, Tempat tempat duduknya. Oh. Sedikit. Tempat duduknya Iya, iya, sedikit. mini lah ya. Lebih sedikit. Kalau yang itu Bioskop kan mini 300, lah. ya. Kalau bioskop kan sampai 1000. Iya, tapi diseleksi juga, nggak asal bikin juga. Iya, Dia harus kita bikin deck dulu, pemainnya siapa aja gitu kan. Tetap lah. Harus ada. Tetap ada quality Standar control. kualitas. Ya. Quality controlnya ya. Cuman cost pro-nya mungkin lebih di bawah standar bioskop. Kan ada kayak gitu. Di bawah nasional lah. Gitu. Nah, kalau untuk penyaluran pasar di digital gimana sekarang kondisinya? Balik lagi kalau misalkan kita bikin di bioskop, kita tayang nih, kita nggak nutup kemungkinan kita turun ke OTT. Kita bisa jual ke OTT sebenarnya. Nah, OTT itu kita mau plafonnya yang mana nih? Misalkan Maxstream ataupun video.com ataupun Netflix. kalau Netflix mungkin di bioskop nasional baru bisa. Tapi kalau untuk Setelah nasional, setelah tayang di nasional, Di, sangat bioskop. dimungkinkan untuk masuk di Netflix. apalagi OTT. kalau viral. Iya. Kalau viral itu pasti dijual putus ataupun sharing profit. Artinya Netflix langsung ngambil lah istilahnya. ya, gitu. gitu. Tapi ada juga beberapa yang hanya lokal saja tapi bisa masuk ke situ ya. Bisa. Tidak harus di layar lebar nasional lah. Beda kalau misalkan series itu kan adanya di plafon-plafon yang inilah, kayak video.com sama Maxstream. Itu nggak bisa di bioskop. Jadi Oke. ada standarnya lagi. Oh, jadi film series itu berbeda. Berbeda. Marketnya ya Marketnya. dengan yang film layar lebar. Iya. Jadi kalau series itu mungkin standarnya kayak bioskop, tapi dia penayangannya untuk di OTT. Kayak FTV gitu ya mungkin kan. Enggak, di atasnya FTV. FTV itu beda ininya, dari kamera, dari segi penggambarannya pun beda. Iya. Jadi kalau Beda FTV lagi. ya. Di atas FTV ya, Iya. untuk walaupun tadi fitcom dan sebagainya. Oh, kalau di OTT Netflix apalagi itu Standarnya dunia lah ya. itu mah susah masuknya. Internasional WTV lah. pun masuknya susah. Itu harus Internasional. diawasin dengan orang WTV-nya langsung. Beda dikit aja Nggak bisa. nggak bisa. Dan itu ada standar
budgetnya. Itu rata-rata di 3 M-an. Oh. Nah itu kalau Nah, untuk ini mengetahui standar budget kan susah juga. kan sebelumnya kita kan meeting dulu dengan pihak yang tertentu kan. Misalkan ini budget ini masuk nggak? Ya nggak bisa. Dia ada standarnya, setiap satu episode itu mengeluarkan berapa budget. Bisa 500 juta RAB-nya. Satu episode ya. Tapi satu episode itu dia durasinya paling 35 menit ataupun 45 menit. Untuk apa ini? Satu episode. Oh. Series. Series. Jadi borongannya itu ngambilnya di 10 episode ataupun 8. Oh. Nah, itu kalau di bawah 8 ataupun 6 itu ya nggak bisa. Ada film-film yang kita lihat di Facebook gitu, yang kita kalau nonton harus harus lihat iklan. Itu kan per scan, nontonnya itu seperti apa itu? Apa itu namanya? Oh, kalau di Facebook aku kebetulan belum Bukan punya Facebook sih, artinya Facebook itu mengiklankan. Ada drama box, ada apa yang terutama dari Cina ya, yang banyak menguasai series, mini series. Itu yang film silat, film apa. Itu kan ada juga itu yang divideokan ya. Jadi sebenarnya cerita novel seperti di Viso atau di apa Red apa itu yang divisualisasikan. Nah, itu berbeda lagi ya sepertinya. Sebetulnya sama kayak di Indonesia lah. Misalkan di Korea ataupun di Cina apa di mana-mana itu sama standarnya kayak gitu. Yang nontonnya cuma semenit agak sampai malahan kita. Habis itu mau ganti lagi scan, bayar lagi. Iklan. Kalau nggak bayar 3.000 rupiah. Itu paling kalau penonton 1 juta kan juga nyamleng gitu. Iya kan? Karena sekali pencet bayar. Minimum lihat iklan kan. Kadang kalau nggak, bayarnya pakai apa itu pulsa. Ya ada Pak, ada. Ya, itu apakah film-film produksi teman-teman di Indonesia juga masuk situ? Iya, memang ada prabayar juga. Kayak lokal film itu kan aku pernah Kuntilanak Merah aku di lokal film tuh. Jadi kayak aplikasi dia. Tapi cuma di handphone doang bisanya. Oh iya maksudnya itu prabayar tuh 1.500. Yang nonton, tapi itu harus kuat juga promosinya. Oh iya kalau nggak kuat, itu rata-rata film promosi di Facebook tadi. Jadi di Facebook bukan dia main di Facebook, tidak. Promosi di Facebook atau di Instagram atau di TikTok, kemudian orang klik langsung nonton. Kan gitu kan. 10 seri gratis, sudah ke 11 bayar pakai iklan. Kalau nggak iklan nggak bisa. Itu kan juga bisnis baru di era sekarang kan. Apakah teman-teman produser Indonesia sudah masuk ke sana, maksud saya gitu? Aku sih udah yang Kuntilanak Merah aku dimasuk ke lokal film. Namanya lokal film. Cuman dia nggak aplikasinya cuman handphone, nggak pakai iPhone nggak bisa. Jadi Android. Jadi kurang untuk pemasukan ke aku juga. Ya, tapi kita kan yang besar Android di Indonesia. Cuma itu kan bagi hasilnya kan potongannya besar ya. Enggak sih, sama aja 50-50. Oh sama. 50-50, misalkan 1.500 nih. Jadi kita dapat 750 perak gitu. Dikali kalau nggak nonton dalam sebulan cuma ada 500 orang, ya udah gitu. Dikali aja. Budgetnya kan sekali nonton sebetulnya 1 juta dong. Perfilman sekarang sudah mulai mengikuti zaman. Kalau dulu cuma ada film layar lebar. Sama layar tancap ya. Kalau nggak FTV. Pitung. Atau si buta dari layar Bandung. tempur atau layar TV. Maka disebut TV. FTV kan, film TV. Sekarang udah ada seri, sudah ada macam-macam. Teman-teman muda ini mulai berkreasi dan inovasi mengikuti zaman. Sukses nggak ya? Ya kita harus doakan untuk sukses. Mudah-mudahan. Pasti sukses ya? Harus sukses. Lu jual, gue beli. Nah, lu jual, gua beli. Kita berdoa bersama supaya tim teman-teman yang hadir kali ini, Sarine, Nenti dan kawan-kawan sukses dalam film Lu Jual Gua Beli. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya.